Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu arsitektur dan infrastruktur Internet of Things. Dalam konteks Internet of Things, arsitektur menjelaskan lembar kerja dari komponen terkait, fungsi, dan pengaturan serta prosedur operasional dari data yang digunakan. Sederhananya membuat sistem untuk menghubungkan antar perangkat agar dapat bekerja sama. Arsitektur IoT bekerja sesuai dengan tujuan sistem. Terdapat banyak pendapat tentang arsitektur Internet of Things ini. Ada yang berpendapat arsitektur IoT 3-layer, 4-layer, 5-layer, dan 7-layer, namun secara umum arsitektur ini memiliki kesamaan. Arsitektur IoT 3-layer. Arsitektur IoT paling sederhana terdiri dari 3 lapisan, yaitu layer perception, network, dan application. Di mana perception layer terdiri dari sensor dan aktuator. Network layer terdiri dari router dan gateway, dan application layer terdiri dari cloud atau server. Layer perception merupakan bagian terbawah pada arsitektur IoT yang bertanggung jawab atas pengumpulan berbagai jenis informasi melalui sensor fisik atau komponen SmartThings. Layer perception mentransmisikan informasi yang diproses ke layer yang ada di atasnya, yaitu layer network, melalui antarmuka tertentu. Tantangan utama pada layer perception terkait dengan pengenalan dan persepsi dari lingkungan adalah penggunaan teknologi dengan daya yang rendah dan skala nano. Layer network atau jaringan adalah layer yang menerima informasi yang dari layer perception dan meneruskan data yang diterima ke antarmuka aplikasi yang jaraknya jauh dengan menggunakan jaringan internet atau teknologi komunikasi lainnya, seperti wireless local area network, Bluetooth, 3G, 4G, 5G, dan lain-lain. Network layer biasanya terintegrasi dengan gateway IoT yang menangani tipe data yang heterogen atau dari berbagai things ke aplikasi dan sebaliknya. Layer aplikasi berada di bagian paling atas dari arsitektur IoT. Layer ini bertanggung jawab atas penyediaan layanan yang diminta oleh pengguna. Misalnya hasil pembacaan suhu, kelembapan, tekanan udara, pengukuran intensitas cahaya, dan lain-lain. Selain layanan yang diminta pengguna, layer aplikasi menyediakan layanan data untuk melakukan data semantik analisis. Contohnya seperti aplikasi Smart Health, Intelligent Transport System, dan Smart City. Untuk arsitektur IoT 4-layer, arsitektur ini merupakan pengembangan arsitektur dasar sebelumnya, di mana ada penyempurnaan di layer sistem IoT. Adapun terdapat layer sebagai berikut. Yang pertama layer SmartThings, yang kedua layer Network and Gateways, yang ketiga layer Middleware, dan yang terakhir ada layer Application. SmartThings layer terdiri atas perangkat pintar yang berupa hardware untuk mengumpulkan data maupun melakukan pekerjaan tertentu. SmartThings biasanya merupakan gabungan dari sensor, controller, dan aktuator. Gateways layer. Layer ini bertugas untuk mentransmisikan data yang diperoleh dari SmartThings. Media transmisi yang digunakan dapat bermacam-macam, seperti wireless local area network, Wi-Fi, LTE, Bluetooth low energy, dan lain-lain. Pada layer ini digunakan pula protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan ke server, yaitu seperti HTTP, MQTT, DDS, AMQP, COAP, dan lain-lain. Middleware layer. Layer ini bertugas untuk mengolah raw data yang diterima dari layer sebelumnya. Melalui layer ini, data dapat diakumulasi, dikelompokkan, disimpan, dan diproses sesuai dengan kebutuhan. Diperlukan suatu perangkat khusus yang sudah diprogram untuk melakukan pekerjaan analisis dan lain-lain pada middleware layer. Contohnya seperti machine learning dan data analitik. Pada application layer, layer ini bertugas untuk menyajikan data yang sudah diolah kepada pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. Penyajian data bisa dalam bentuk teks, visualisasi, hasil analisis, dan lain-lain. Contohnya seperti pada aplikasi Smart Home. Untuk arsitektur IoT 5-layer,
Seiring perkembangan IoT, maka ditambah layer bisnis. Layer ini bertujuan untuk mengintegrasi teknologi IoT dengan kebutuhan bisnis, di mana arsitektur ini terdiri dari 5 layer atau lapisan. Yang pertama ada layer object, yang kedua ada layer object abstraction, yang ketiga ada layer service management, yang keempat ada layer application, dan yang terakhir ada layer bisnis. Untuk layer objek, berkaitan dengan identifikasi, pengumpulan, dan pemrosesan informasi spesifik dari objek melalui berbagai jenis sensor fisik. Layer objek juga dikenal sebagai layer persepsi atau layer perangkat. Sensor fisik pada layer ini didasarkan pada prinsip penginderaan dan bertanggung jawab untuk mendigitalkan dan mentransfer data tersebut ke layer selanjutnya melalui saluran yang aman. Pada layer object abstraction, layer jaringan bertanggung jawab untuk mengamankan transmisi data dari sensor fisik ke sistem pemrosesan informasi. Contohnya seperti Wi-Fi. Dengan kata lain, layer jaringan mentransfer informasi yang didapatkan dari layer persepsi ke layer manajemen layanan. Middleware adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai antarmuka antar komponen IoT yang memungkinkan komunikasi antar elemen. Middleware menghubungkan program yang berbeda dan seringkali kompleks yang pada awalnya tidak dirancang untuk saling berhubungan, sehingga apa saja atau anything dapat saling terhubung. Middleware adalah bagian dari arsitektur yang memungkinkan konektivitas sejumlah besar things yang beragam dengan menyediakan lapisan konektivitas untuk sensor dan juga untuk lapisan aplikasi yang memastikan komunikasi efektif antar perangkat lunak. Layer aplikasi bertanggung jawab atas penyediaan layanan yang diminta oleh pengguna. Misalnya, sama seperti di layer 3, yaitu suhu, kelembapan, tekanan udara, dan pengukuran intensitas cahaya. Selain layanan yang diminta pengguna, layer aplikasi menyediakan layanan data untuk melakukan data semantik dan analisis. Layer bisnis bertanggung jawab untuk mengelola keseluruhan aktivitas atau layanan sistem IoT melalui pembuatan diagram alur, model bisnis, dan grafik pada data yang diproses yang diterima dari layer aplikasi. Selain itu, berdasarkan analisis big data, layer ini mendukung pengambilan keputusan otomatis serta pembuatan strategi bisnis yang cerdas. Untuk arsitektur IoT 7 layer, arsitektur IoT terus dikembangkan hingga berkolaborasi dengan people dan bisnis proses, maka dikembangkan ke 7 layer. Arsitektur ini terdiri dari 7 lapisan, yaitu things, connectivity, edge computing, data accumulation, data abstraction, application, people collaboration, and process layer. Layer things terdiri dari perangkat titik akhir sistem IoT termasuk smart things dan perangkat seluler pintar untuk mengirim dan menerima informasi. Layer things mendukung beragam perangkat dalam hal bentuk, ukuran, dan prinsip penginderaan. Layer mampu mengumpulkan data dan konversi pengamatan analog ke sinyal digital. Layer konektivitas bertanggung jawab untuk transmisi data tepat waktu di dalam dan di antara SmartThings dan di seluruh jaringan yang berbeda. Dengan kata lain, fungsi layer ini adalah melakukan komunikasi horizontal antara SmartThings level 1, switching atau routing, dan transmisi data yang aman pada level jaringan yang berbeda. Meskipun komunikasi dan konektivitas melalui standar jaringan berkemampuan IP yang ada adalah fokus utama arsitektur referensi IoT. Namun, keterlibatan perangkat yang tidak mendukung IP menuntut standarisasi gateway. Untuk layer ini bertanggung jawab atas konversi aliran data jaringan yang heterogen menjadi informasi yang sesuai dalam hal penyimpanan dan analisis.
Menurut aturan pemrosesan informasi awal dalam sistem IoT cerdas, layer ini memulai pemrosesan terbatas pada data yang diterima di edge of network, yang sebagian besar disebut sebagai komputasi fog. Format data, reduksi, decoding, dan evaluasi adalah fungsi dasar dari layer ini. Fokus layer ini adalah komunikasi vertikal antara level 1 dan level 4. Gateway IoT adalah perangkat contoh pada level ini, atau pada layer fog computing. Akumulasi data atau penempatan data bergerak pada disk dilakukan pada layer ini. Dengan kata lain, pada layer data accumulation, data berbasis peristiwa diubah menjadi data berbasis query untuk diproses. Mempertimbangkan kepentingan layer yang lebih tinggi dalam akumulasi data yang tersedia, layer ini melakukan penyaringan atau penyimpanan selektif untuk mengurangi data. Contohnya seperti cloud ataupun data center. Pada layer data abstraction, fokus utama pada lapisan abstraksi data terkait dengan rendering dan penyimpanan data sedemikian rupa, sehingga menyatukan semua perbedaan dalam format data dan semantik untuk pengembangan aplikasi sederhana dan peningkatan kinerja. Pada application layer, tugas layer ini adalah mempertimbangkan persyaratan aplikasi, interpretasi, data layer 5. Aplikasi bersifat beragam, oleh karena itu, permintaan interpretasi data yang relevan bervariasi dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jika data diatur secara efisien pada layer 5, maka pemrosesan informasi overhead akan berkurang pada layer ini, yang pada akhirnya mendukung aktivitas paralel di perangkat akhir. Pada layer collaboration and process, orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, di IoT, tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Dalam kolaborasi dan komunikasi untuk bisnis, sebagian besar proses melampaui beberapa aplikasi IoT. Kita masuk pada topik yang kedua, yaitu infrastruktur IoT. Pada IoT, orang yang berbeda dengan tujuan yang berbeda dapat menggunakan aplikasi yang sama. Oleh karena itu, di IoT, tujuan akhir bukanlah pembuatan aplikasi, tetapi pemberdayaan orang untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih baik. Dalam kolaborasi dan komunikasi untuk bisnis, sebagian besar proses melampaui beberapa aplikasi IoT. Infrastruktur IoT di industri. Teknologi IoT dapat diaplikasikan ke berbagai industri. Selain berfungsi untuk meningkatkan efisiensi operasional suatu perusahaan, IoT memberi kemudahan menjalankan bisnis dengan otomasi, manajemen aset bisnis, kontrol biaya, dan masih banyak lagi. Berikut contoh implementasi arsitektur IoT dengan menggunakan platform open source. Level pada layer ini bertugas untuk melakukan pengambilan dan pengiriman data ke server IoT. Pada level ini terbagi menjadi dua, yaitu SmartThings dan Gateway atau Networks. Platform tier dalam arsitektur lain juga disebut sebagai middleware. Platform ini bertugas menyimpan, menyederhanakan, dan mengolah data. MQTT digunakan sebagai broker atau server layanan IoT Node-RED, digunakan sebagai penghubung berbagai platform. Thingsboard digunakan sebagai pengatur rules dan penghubung dengan MQTT broker. Cassandra digunakan sebagai penyimpan data atau basis data. Apache Kafka digunakan untuk integrasi berbagai data. Enterprise tier dalam arsitektur lain juga disebut sebagai application layer. Platform ini bertugas melakukan analisis dan menampilkan data yang diperoleh dari layer sebelumnya. Apache Spark digunakan untuk menganalisis berbagai data seperti data engineering, data science, dan machine learning. Web UI atau user interface
digunakan sebagai penampil data hasil analisis agar dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Web UI harus dapat melakukan visualisasi data, autentikasi pengguna, dan konfigurasi pada sistem. Infrastruktur IoT di Smart City. Penerapan kota pintar membuat pemerintah lebih mudah terhubung dengan masyarakat, memantau infrastruktur, fasilitas kota, dan peristiwa yang terjadi di wilayahnya secara real-time. Berikut contoh implementasi arsitektur IoT pada Smart City dengan menggunakan berbagai platform. Pada layer SmartThings, digunakan berbagai perangkat pintar untuk mendeteksi keadaan sekitar dan kemudian dikirimkan ke gateway yang sesuai dengan karakteristik SmartThings tersebut. Contohnya seperti CCTV, air monitor, energy meter, dan waste management. Gateway merupakan media yang digunakan untuk meneruskan data yang diperoleh SmartThings. Pemilihan jenis gateway berdasarkan jarak, besar data, dan kontinuitas oleh smart device. Di mana jenis gateway yang pertama yaitu ada NB-IoT, merupakan jaringan LPWA atau Low Power Wide Area, yang memiliki jangkauan luas namun dengan daya rendah dan dikhususkan untuk penerapan IoT. Yang kedua ada Wi-Fi, merupakan jaringan dengan area terbatas dengan frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz yang memungkinkan pengiriman data antar perangkat. Dan yang ketiga ada Radio Frequency Identification, merupakan metode identifikasi yang dilakukan dengan memanfaatkan gelombang elektromagnetik sehingga memungkinkan pertukaran data jarak sangat dekat atau kurang dari 50 cm. Pada layer middleware digunakan berbagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyamakan format data agar dapat diolah ke layer selanjutnya. MQTT digunakan sebagai protokol pengiriman data. REST API digunakan untuk menyamakan format data yang diterima. AWS atau Amazon Web Service adalah sebuah platform yang multiguna dan dapat digunakan sebagai server IoT. Pada layer application, digunakan berbagai platform yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyamakan format data agar dapat diolah ke layer selanjutnya. Topik yang ketiga yaitu Use Case IoT. Yang pertama, IoT Implementation in Industry. Implementasi IoT di industri digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proses. Contoh implementasinya yaitu berbagai cabang produksi dapat terhubung dengan IoT, penerapan perangkat pintar untuk mengidentifikasi berbagai mesin produksi, controlling mesin dari jarak jauh, bahkan komunikasi antar mesin untuk meningkatkan kualitas produk. Implementasi IoT di industri digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berbagai proses. Contoh implementasinya yaitu berbagai cabang produksi dapat terhubung dengan IoT. Implementasi IoT di pertanian, salah satunya digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengolahan pertanian. Salah satu contoh yaitu pada irigasi otomatis. Contoh implementasinya yaitu sensor mengidentifikasi kondisi tanah lahan pertanian. Apabila tanah membutuhkan air, maka sistem akan mengalirkan air melalui pompa agar kebutuhan air untuk tanaman selalu tercukupi. Implementasi IoT di Smart City, salah satunya yaitu traffic management dan pemantauan kualitas udara. Contoh implementasinya seperti sensor akan mendeteksi kemacetan lalu lintas, kemudian akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan melakukan pengaturan traffic light agar tidak terjadi kemacetan. Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan menggunakan sensor dan memberikan informasi kepada masyarakat. Implementasi IoT di Smart City, khususnya energi manajemen, bertujuan untuk melakukan pemantauan cadangan energi dan pemantauan jumlah energi yang dihabiskan. Hal ini dapat digunakan untuk memastikan pasokan energi selalu terpenuhi. Contoh implementasinya yaitu seperti pendeteksian berbagai sumber energi menggunakan sensor yang sesuai dan dilakukan pengumpulan data secara real-time
sebagai data pengambil keputusan. Implementasi IoT di Smart City dalam pengelolaan air yang bertujuan untuk memudahkan pendeteksian kualitas air maupun identifikasi kerusakan saluran air. Contoh implementasinya yaitu disematkan berbagai sensor yang mendukung monitoring kualitas air dan saluran air, sehingga dapat dimonitoring dari jarak jauh. Dan yang terakhir, ada implementasi IoT di Smart Parking, yaitu pendeteksian area parkir yang kosong sehingga dapat memudahkan pengguna parkir dalam menempatkan kendaraan. Sensor bekerja dengan mendeteksi adanya kendaraan pada area parkir, lalu memberikan informasi ke server apakah ada kendaraan atau tidak. Sekian untuk materi arsitektur dan infrastruktur IoT. Terima kasih.